Saudara, kini saatnya Jurnal Nusantara kembali menyapa Anda dengan berbagai informasi menarik dari sejumlah daerah di tanah air. Bersama saya Glenis Oktania, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sebanyak 8 rumah hangus dalam kebakaran yang melanda kompleks asrama polisi di Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi pada Kamis siang. 8 unit rumah di kompleks asrama polisi yang berada di belakang markas Polda Jambi terbakar. Api dengan cepat merambat ke rumah lain akibat tiupan angin kencang serta banyaknya material yang mudah terbakar. Sementara itu, anggota kepolisian dibantu warga sekitar berusaha menyelamatkan barang-barang berharga. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Jambi mengerahkan 13 unit armada dan 60 anggota damkar. Proses pemadaman sempat terkendala akses jalan menuju lokasi yang sempit. Setelah berupaya selama hampir 1 jam lebih, petugas berhasil mengendalikan dan memadamkan api. Kebakaran di asrama Polda Jambi. Namun pada saat kita sampai memang api sangat membesar dan tiupan anginnya sangat kencang. Dan kita langsung memprotek beberapa bangunan lainnya sehingga tidak terjadi kebakaran. Kita menurunkan 13 armada. Diduga akibat kebocoran tabung gas, 4 kios pedagang di Pasar Minggu, Jakarta Selatan ludes terbakar. Api yang diduga berasal dari salah satu kios makanan dengan cepat merambat ke sejumlah kios lain yang berada di sebelahnya. Petugas damkar berhasil memadamkan api dalam waktu 30 menit dan tak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Kalau yang kelihatan aja yang di depannya ada 4. Ada 4 ya? Ya. Ini emang habis ya Pak? Ya, habis. Asalnya dari mana? Dari kompor, dari gas bocor. Alhamdulillah kalau korban luka nggak ada, cuma korban material doang. Ada apinya aja gitu? Iya, nggak ada. Kalau barang-barang nggak ada, habis kebakar semua. Truk trailer menabrak 2 sepeda motor dan sebuah minibus yang terparkir di Jalan Raya Pelumpang, Semper Koja, Jakarta Utara. Diduga sopir mengemudi dalam pengaruh minuman keras. Kecelakaan terjadi saat sebuah truk trailer melaju dari arah Koja menuju Tanjung Priuk. Pada saat bersamaan, pengendara sepeda motor dari arah berlawanan melihat truk yang tiba-tiba oleng dan keluar dari jalurnya. Pengendara motor yang panik langsung melompat menyelamatkan diri. Akibatnya, sepeda motor yang dikendarainya terperosok ke bagian bawah truk dan mengalami kerusakan parah. Truk yang tak terkendali kemudian menabrak satu sepeda motor lain serta sebuah minibus yang sedang terparkir di bahu jalan. Akibat insiden ini, satu pengendara motor terluka ringan dan sopir truk langsung diamankan warga bersama petugas. Namun saat diperiksa, petugas mengaku mengalami kesulitan karena sopir berbicara melantur dan diduga berada dalam pengaruh obat keras. Wah, tadi kalau kita duduk sini. Mobil Innova yang sedang parkir dan 2 sepeda motor. Nah, langsung kami amankan untuk sopirnya. Sopir dalam keadaan mabuk obat ya. Jadi agak susah payah. Yang juga menjadi sorotan, saudara, penanganan kebakaran lahan gambut di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan masih terus dilakukan. Kebakaran lahan juga terjadi di sejumlah daerah di Sumatera Selatan. Penanganan kebakaran lahan di Sumatera Selatan masih terus dilakukan tim gabungan. Manggala Agni Sumatera di semua daerah operasi, BPBD, TNI, Polri, dan masyarakat peduli api. Di Ogan Komering Ilir, tim Manggala Agni daerah operasi Oki masih melakukan pemadaman lanjutan menyusul 3 lahan di 3 kecamatan yang terbakar. Sementara itu, sejumlah daerah di Sumatera Selatan juga mengalami kebakaran lahan, mulai Musi Banyuasin, dan Ogan Ilir. Sejumlah kejadian mampu ditangani dan api padam, sementara beberapa di antaranya seperti di Oki, Banyuasin, dan Musi Banyuasin masih dilakukan penanganan hingga kini.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyebut per 28 Juli ada 4.900 titik panas tersebar di Kalimantan Barat, Riau, Papua Selatan, Aceh, dan Kalimantan Timur. Titik panas perlu diwaspadai terutama saat puncak musim kemarau sebagai indikasi kebakaran hutan dan lahan. BMKG telah menyiapkan modifikasi cuaca untuk memitigasi karhutla di wilayah rawan yakni Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah. 8 Juli 2026, BMKG mencatat 4.900 titik panas, terutama di Kalimantan Barat, Riau, Papua Selatan, Aceh, dan Kalimantan Timur. Kondisi ini perlu diwaspadai menjelang puncak kemarau di bulan Agustus hingga September sebagai indikasi awal potensi kebakaran hutan dan lahan. Kemudian yang kelima, risiko kebakaran hutan dan lahan diperkirakan mencapai puncak pada Agustus sampai September 2026 dengan wilayah terdampak meluas di Sumatera dan Kalimantan, khususnya Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Papua Selatan. Ini tengah dilakukan operasi modifikasi cuaca, OMC, nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Deputi Modifikasi Cuaca BMKG. Tujuannya untuk mendukung upaya mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan di wilayah rawan, yaitu di Provinsi Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah. Warga di Desa Gunung Putri, Situbondo, Jawa Timur rela antre demi mendapatkan air bersih. Krisis air akibat musim kemarau memaksa Badan Penanggulangan Daerah Bencana Daerah atau BPBD turun tangan menyalurkan bantuan air ke wilayah terdampak. Warga membawa timba dan jirigen sejak pagi hari dan rela menunggu giliran demi mendapatkan air bersih. Musim kemarau membuat sejumlah sumber mata air di Situbondo mengecil bahkan mati. Petugas BPBD Situbondo menyalurkan 5.000 liter air bersih menggunakan mobil tangki. Air ini merupakan bantuan untuk warga yang mengalami krisis air bersih dampak kemarau. BPBD Situbondo mencatat ada 6 kecamatan di 8 desa yang mengalami krisis air bersih. Total 11.000 jiwa terdampak krisis air bersih ini. Musim kemarau, Mas. Air nggak ada. Sekarang butuh air yang banyak untuk kebutuhan makan, minum, mandi. Kadang sampai nggak dapat. Cuma sekarang dapat. Kadang ada yang dapat. Sulit banget. Cuma satu sumbernya. Saudara, pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur meluncurkan layanan mobil home care sebanyak 50 unit yang dilengkapi tim kesehatan dan peralatan kesehatan dasar untuk memperluas layanan kesehatan jemput pasien. Sesaat lagi kami hadirkan ulasannya bersama Bupati Jember. Jurnal Nusantara segera kembali. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan dirinya. Gaji tidak naik ya. Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Ketahui berita dan informasi seputar kekhasan, gagasan, tantangan, serta inovasi di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota di seluruh tanah air yang terajut menjadi inspirasi bagi bangsa. Berbagai informasi aktual dan menarik dari berbagai daerah di tanah air dalam Jurnal Nusantara. Ikuti Jurnal Nusantara setiap hari pukul 6:30 pagi, live di Kompas TV. Saudara, pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur meluncurkan layanan mobil home care di halaman kantor Dinas Kesehatan. Mobil home care sebanyak 50 unit dilengkapi tim kesehatan dan juga peralatan kesehatan dasar untuk memperluas layanan kesehatan jemput pasien. Yang saya hormati Bupati Jember, Jawa Timur,
Muhammad Fawaid resmi memunculkan mobil home care di halaman kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Jember. Layanan mobil home care sebanyak 50 unit ini sebagai upaya pemerintah daerah memastikan masyarakat kurang mampu mendapatkan layanan kesehatan tanpa harus terkendala biaya transportasi menuju fasilitas lesehan. Melalui program ini, warga miskin akan memperoleh layanan kesehatan layaknya memiliki dokter keluarga atau pribadi yang siap memberikan pelayanan kesehatan di rumah. Mobil home care dilengkapi dengan tenaga kesehatan berikut peralatan pelayanan kesehatan dasar, obat-obatan, menghubungkan pasien dengan dokter hingga mengantarkan pasien ke puskesmas atau rumah sakit jika dibutuhkan penanganan lebih lanjut. Masyarakat yang menjadi prioritas layanan home care ini diantaranya warga lanjut usia dengan penyakit kronis, ibu hamil risiko tinggi, warga disabilitas, balita stunting, dan masyarakat tidak mampu. Mobil home care sudah kita sediakan 50 mobil, yang 10 mobil baru, yang 40 mobil yang ada di UPD-UPD, daripada nanti tidak dimanfaatkan dengan baik, kita permak sedikit dan kita serahkan ke puskesmas untuk dipakai untuk kegiatan home care. Sekali lagi, home care ini adalah sebuah ikhtiar kita memenuhi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan ketika keluarga mampu mempunyai dokter pribadi, kita punya cita-cita keluarga yang tidak mampu punya. Program ini diharapkan mampu memperluas akses layanan kesehatan sekaligus membantu menekan dampak kemiskinan terhadap kondisi kesehatan masyarakat di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Tim Liputan Kompas TV Jember, Jawa Timur. Pemerintah Kabupaten Jember menyediakan layanan mobil home care untuk melayani dan juga melayani masyarakat, dan untuk mengetahui bagaimana alur dan tahapan layanan mobil home care di Kabupaten Jember, sudah bersama kita saat ini Bupati Jember Muhammad Fawaid. Salam Nusantara, Pak Fawaid. Ini menarik, ada layanan mobil home care. Boleh dijelaskan sebenarnya tujuan dan bagaimana sebenarnya kondisi di Kabupaten Jember sendiri untuk pelayanan kesehatannya? Baik, jadi Mbak, awal kali itu semenjak saya menjabat sebagai bupati, kami melihat bahwa ada beberapa masalah yang belum terselesaikan, terutama di sektor kesehatan. Sehingga pada tanggal 1 April tahun 2025, kami berusaha untuk mendapatkan predikat Universal Health Coverage Prioritas, sehingga seluruh warga Jember bisa berobat gratis di rumah sakit di seluruh Indonesia yang bekerja sama dengan BPJS. Namun seiring dengan waktu, kita evaluasi, kita lihat, kita amati, ternyata bagi warga yang tidak mampu, itu tidak hanya butuh terhadap masalah pengobatan gratis saja, tapi yang menjadi masalah lain adalah mereka tidak mempunyai biaya untuk pergi ke puskesmas atau ke rumah sakit. Sehingga masih banyak beberapa elemen masyarakat, terutama masyarakat miskin ekstrim, yang tidak mengakses pelayanan gratis ini. Dari situlah kita berpikir bahwa kalau masyarakat mampu mempunyai dokter keluarga yang bisa dihubungi 24 jam, kenapa tidak masyarakat yang tidak mampu, yang tidak bisa ke rumah sakit ini, terutama dari kalangan masyarakat miskin ekstrim, dia mempunyai dokter keluarga atau dokter pribadi. Disinilah sebetulnya alasan utama adanya home care, sehingga harapan kami seluruh masyarakat Jember mempunyai akses pelayanan kesehatan, baik di rumah sakit, di puskesmas, ataupun kalau mereka punya kendala karena sakitnya berkepanjangan dan karena faktor ekonomi, kita bisa samperin ke rumah-rumahnya, sehingga mereka juga bisa mendapatkan akses kesehatan yang baik juga. Oke, jadi sifatnya adalah jemput bola, home care gitu ya. Dokter bisa datang ke rumah atau juga membantu transport begitu ya menuju vaskes terdekat, entah itu puskesmas atau rumah sakit. Nah, bagaimana Pak untuk warga yang mau menggunakan layanan ini? Kemana mereka harus mendaftar atau menghubungi? Baik, jadi awalnya kita sudah serahkan data yang dari Dinsos dan dari Dinas Kesehatan bagi warga yang membutuhkan berdasarkan pengamatan kita terhadap pelayanan ini. Namun bukan berarti di luar data yang sudah kita berikan kepada puskesmas dan jajaran tim kesehatannya,
masyarakat yang tidak terdata tidak bisa mengakses. Mereka bisa mengakses, mereka bisa menghubungi nomor Watul Kuse. Watul ini bahasa Jawa artinya mengadu kepada Gus Bupati maksudnya. Itu ada nomor hotline yang sudah kita siapkan untuk mereka yang memang tidak masuk data tetapi membutuhkan pelayanan home care ini, Pak. Ini gratis atau bagaimana, Pak? Gratis, jadi nanti akan ada nakes yang datang ke rumah-rumah warga untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dasar. Sehingga nanti dari pemeriksaan dasar ini diputuskan apakah butuh konsultasi dengan dokter spesialis atau subspesialis. Jika menurut nakes yang datang ke rumah-rumah ini mereka butuh konsultasi dengan dokter spesialis atau subspesialis, maka 3 rumah sakit pemerintah Kabupaten Jember menyediakan layanan telemedicine atau video call dengan dokter spesialis dan dokter subspesialis, akan dituliskan resep dan obatnya akan diantarkan ke rumahnya. Ini tuh bekerja sama dengan BPJS Kesehatan atau pure dari pemerintah Kabupaten Jember, Pak? Semua yang ada, potensi-potensi mulai dari BPJS Kesehatan, mulai dari pengobatan gratis pemerintah pusat, karena ini juga sesuai dengan cita Presiden untuk pengentasan kemiskinan khususnya dari sektor kesehatan, kita gunakan semuanya sehingga tidak ada pergerakan sektoral masing-masing. Nanti BPJS gerak sendiri, pengobatan bergerak sendiri. Ini antara Pemkab dengan program BPJS dengan program pemerintah pusat, kami coba satukan sehingga masyarakat yang tidak mampu, yang biasanya harus mengakses kesehatan ke puskesmas atau rumah sakit, bisa kita datangi ke rumah-rumahnya. Bahkan di beberapa saat kami akan berikan sembako, karena ternyata masyarakat tidak mampu ini ketika mereka sakit, itu bukan cuma mengancam kesehatan dianya, tetapi mengancam keterpenuhan pangan bagi yang bersangkutan maupun bagi keluarga. Tadi Bapak sebutkan ada tenaga kesehatan ya Pak yang juga memantau, memeriksa, mengumpulkan data lah ya Pak, database-nya dikumpulkan. Nah ini berapa banyak nakes yang dilibatkan dan bagaimana cara mereka untuk bisa melayani masyarakat? Baik, jadi ada 50 puskesmas dan kita sediakan 1.200 nakes. Dan 1.200 nakes itu juga sudah kita hitung. Jangan sampai ketika nakes yang 1.200 turun ke lapangan mempengaruhi pelayanan yang ada di puskesmas. Kami sudah atur mekanismenya dan sebelum kita launching juga sudah kita uji coba. Intinya adalah ini sebuah program yang ingin menjemput bola terutama kepada warga yang punya sakit berkepanjangan. Kadang mereka tidak masuk kategori miskin, tapi ketika mereka sakit dan sakitnya berkepanjangan, mereka masuk kategori miskin, bahkan banyak yang tidak berangkat ke puskesmas maupun rumah sakit karena faktor biaya transportasi dan lain sebagainya. Pak, ini kan gratis, bisa diakses oleh masyarakat miskin ekstrim begitu ya, yang kurang mampu dan disabilitas. Bagaimana operasionalnya Pak? Apakah bisa diakses 24 jam? Ya, jadi kita memang di tengah efisiensi ini ya kita mengefektifkan anggaran yang ada, baik anggaran yang ada di puskesmas, nanti pun juga ada anggaran dari APBD. Bahkan mobilnya ini adalah mobil di masing-masing UPD yang selama ini tidak terpakai, kami tarik, termasuk mobil-mobil camat yang mungkin tidak optimal bisa kita tarik sehingga memanfaatkan yang ada. Memang dari 50 mobil yang dipakai ini, ada 10 mobil baru yang memang itu adalah mobil yang awal kali disediakan untuk kepala daerah, untuk OPD-OPD. Kami tidak jadi untuk kepala daerah dan OPD, kami gunakan untuk mobil home care. 40 sisanya kami ambil mobil-mobil yang sudah existing ada, yang menurut kami penggunaannya tidak optimal, kita gunakan untuk pelayanan home care untuk masyarakat tidak mampu ini. Baik Bapak, secara singkat imbauannya untuk warga Jember terkait dengan layanan home care ini seperti apa Pak? Bagi seluruh masyarakat Jember, kami berikhtiar dan bermimpi bahwa seluruh masyarakat Jember bisa mengakses pelayanan kesehatan dimanapun berada. Kalau orang yang mampu, keluarga yang mampu mempunyai dokter keluarga dan dokter pribadi, kami di Jember sesuai dengan cita Presiden Republik Indonesia, kami ingin mewujudkan warga yang tidak mampu juga berhak mempunyai dokter keluarga atau dokter pribadi gratis.
Jadi ini bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Jember. Terima kasih Bupati Jember Bapak Muhammad Fawaid telah bergabung di Jurnal Nusantara. Sehat selalu Bapak. Terima kasih, sama-sama. Dan saudara, usai jeda kami kembali dengan informasi di Solo, Jawa Tengah. Sekelompok emak-emak menyulap sampah kertas menjadi kerajinan yang bernilai ekonomi. Mereka berkreasi mengubah tumpukan sampah kertas menjadi kerajinan pot. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan detailnya. Saya anak buahnya Prabowo. Gaji tidak naik kan? Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Ketahui berita dan informasi seputar kekhasan, gagasan, tantangan, serta inovasi di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota di seluruh tanah air yang terajut menjadi inspirasi bagi bangsa. Berbagai informasi aktual dan menarik dari berbagai daerah di tanah air dalam Jurnal Nusantara. Ikuti Jurnal Nusantara setiap hari pukul 6:30 pagi, live di Kompas TV. Saudara, di Solo, Jawa Tengah, sekelompok emak-emak menyulap sampah kertas menjadi kerajinan yang bernilai ekonomi. Ide ini muncul saat menemukan banyaknya sampah kertas di permukiman. Sekelompok emak-emak di Kampung Pucang Sawit, Solo, Jawa Tengah, menyulap sampah kertas menjadi kerajinan bernilai ekonomi. Mereka berkreasi mengubah tumpukan sampah kertas menjadi kerajinan pot. Sampah kertas dikumpulkan, kemudian diberi air untuk dibuat menjadi bubur kertas. Kemudian dicampur dengan lem sebelum dibentuk menjadi vas ataupun pot. Setelah jadi, tinggal dijemur dan bisa dihias sesuai kebutuhan. Awalnya para ibu diberi pelatihan oleh mahasiswa dengan harapan sampah kertas bisa mendatangkan cuan. Pemanfaatan kembali limbah sampah tersebut menjadi suatu produk yang bernilai. Nah, kebetulan kami sendiri akan sudah membuat produk namanya itu pot, ekopot gitu. Jadi kita memanfaatkan limbah kertas menjadi sebuah pot. Nanti jadi limbah kertasnya itu dijadikan suatu bubur, kemudian diberikan perekat dan dijadikan pot tanaman gitu. Nah, pot ini bisa sebagai untuk media tanam tumbuhan dan juga sebagai suatu hiasan nanti untuk di rumah. Ibu-ibu merasa sangat senang bisa mengubah tumpukan sampah kertas anak-anak saat sekolah menjadi barang yang bisa mendatangkan pundi-pundi rupiah. Sampah yang dulu dibuang bisa menjadi uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kertas yang dari warga yang disetorkan itu yang tidak bermanfaat, bekas anak-anak sekolah kemarin terus naik kelas itu dimanfaatkan warga untuk membuat keterampilan-keterampilan yang menjadi sangat berarti dan berharga. Nanti kedepannya mau dipamerkan atau mau untuk diperjualkan, nanti kita sangat senang sekali dengan sampah yang dulu-dulu dibuang sekarang bisa menjadi uang untuk kebutuhan, menambah kebutuhan sehari-hari. Hasil dari pengolahan sampah kertas bisa digunakan sebagai pot tanaman ataupun vas bunga yang menambah estetika rumah. Cara ini juga sekaligus bisa mengurangi beban sampah rumahan setiap harinya. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah. Saudara, 30 menit sudah kami menemani awal hari Anda dengan beragam informasi menarik dari berbagai daerah di tanah air. Jurnal Nusantara kami akhiri. Saya Glenis Oktania, tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya.
di acara kesayangan kita.